Hai guys, kita ketemu lagi nih. Kita mau ngomongin apa nih gitu. Sekarang kita ngomongin kayaknya yang lagi naik daun nih Sarwenda sama Gio. Gio tuh Giorgio Antonio namanya. Keren ya namanya ya gitu ya. Giorgio Antonio sama Sarwenda gitu. Nah, kan dia kan lagi dijodoh-jodohin nih sama netizen nih. Waduh, kalau netizen mah emang paling juara ya. Netizen Indonesia tuh juara banget kalau jodoh-jodohin. Tapi emang kalau dilihat-lihat emang ngepas loh gitu loh. Kayaknya cocok banget. Nah, kalau lu guys inget dulu gue pernah ngomong bahwa Sarwenda itu punya impian cowok maco, ganteng dan maco gitu loh. Nah, kalau lu inget gue pernah ngomong kayak gitu tuh dulu gitu ya. Ternyata ini kebukti nih, bukan kebukti, tapi sekarang ada nih gitu loh. Cowok yang maco, keren gitu, ganteng. Di luar dugaan banget gitu loh, tiba-tiba nongol aja gitu tiba-tiba. Namanya Giorgio Antonio gitu. Nah itulah yang sekarang lagi diojok-ojok nih sama netizen. Ayo dong jadian dong. Masa Ruben aja, Ruben mau kemana-mana. Sama Desi lah apalah gitu loh. Nah ini Sarwenda nih gitu. Emang cocok apa enggak sih? Ada nggak mereka berdua jodohnya gitu loh. Berjodoh atau tidak gitu. Kok karena kelihatannya klop banget gitu. Ya nggak? Nah ketika Sarwenda ya kan sekarang lagi masa duka ya untuk Sarwenda gitu, yang baru kehilangan, papinya Henry Henry Lau gitu kan ya, baru baru aja berpulang gitu dan sudah dikremasi gitu. Nah itu Sarwenda tuh sedih banget gitu ya, kayaknya gimana gitu, kita juga akhirnya juga sedih juga gitu loh. Tapi yang setia mendampingi Sarwenda itu Gio gitu. Giorgio Antonio, Gio tuh yang nemenin. Dampingin terus sampai anak-anaknya gitu loh. Anak-anaknya tuh kayaknya udah akrab banget gitu ya. Si Thalia sama Tania. Yang kakak namanya Thalia ya. Yang adiknya Tania, terus ada Bertrand juga. Jadi anaknya 3 Sarwenda itu. Itu semuanya akrab sama Gio gitu. Terus lantas gara-gara kayak gitu tuh netizen tuh makin wah udahlah kayaknya udah deket banget. Nah kalau kita inget-inget ya pernah dalam satu podcast Sarwenda ngomong gini kan ditanyain, Sarwenda kapan kamu mengakhiri masa lajang, kapan kamu punya pasangan, terus aduh saya sih sebenarnya bukan yang nggak mendambakan pasangan, tetap aja namanya manusia, kita pasti mendambakan gitu kan. Tapi kalau untuk saat ini, saya tuh lebih fokus untuk ngurus anak-anak. Ngurus anak-anak, ngurus pekerjaan, banyak pekerjaannya gitu loh. Itu Sarwenda ngomong gitu. Tapi bukan berarti enggak ya gitu loh. Saya mau alami aja, bukan mau ngejar-ngejar atau nyari spesial nyari pasangan enggak katanya. Mengalir aja lah itu bahasa Sarwenda. Sarwenda kan emang begitu ya, orangnya kalem, nggak ngoyo, nggak kelihatannya kayak gimana-gimana gitu loh. Pokoknya dia tuh orangnya berjalan di target yang sudah dia tetapin gitu. Itu kerennya Sarwenda tuh ya. Jadi dari omongan dia itu, terus kemudian kan ini netizen kan ngamatin terus gitu. Sekarang dia lagi deket nih sama Gio. Terus Gio kayaknya setia, dampingi dia dalam susah. Nah kan kalau yang bagus tuh ya kalau pasangan tuh ya memang mendampingi dalam susah dan senang gitu loh. Sekarang Sarwenda lagi susah, Gio nemenin dia gitu. Terus netizen ngomong gini, "Nah udah tuh, apalagi kurang?" gitu loh. Kan udah deket sama anak-anak. Dulu kan Wenda kan pernah ngomong kalau kalau anak-anak bisa nerima cowok yang suka sama maminya, Sarwenda baru mikir gitu loh bahwa oke lah gitu loh, bolehlah ditimbang-timbang gitu lah gitu. Jadi ngotot lah netizen, "Ayolah Wenda," gitu loh. Jadi nah terus kicauan netizen itu, pokoknya netizen Indonesia number one kalau soal gitu-gitu ya, jodoh-jodohin. Ya maksudnya baik lah ya gitu loh, maksudnya mereka senang gitu loh, mereka tuh welcome banget gitu loh sama Gio gitu loh. Penampilannya, orangnya juga nggak neko-neko kelihatannya, senyum-senyum, kalau ngomong juga asik gitu kan ya. Setelah, Sarwenda kramasi papinya, terus Sarwenda berangkat dong ke Korsel gitu loh, ke Korea Selatan. Nah itu bukannya buat liburan teman-teman,
itu bukan buat enak-enak gitu, tapi dia ke Korsel itu untuk bekerja. Jadi dia memang sudah punya agenda-agenda khusus dalam pekerjaannya dengan pihak di Korsel, makanya dia ke sana. Terus kok dia ikut? Ya iyalah, karena Gio juga terkait dengan pekerjaan itu, kerjasama itu. Makanya Gio ikut. Netizen di sini ribut. Wah, aduh, asik dong. Ya asik dong. Berarti kan Wenda ada temennya. Nggak apa-apa dong, ya nggak? Nah, gitulah gitu. Jadi Wenda itu walaupun hatinya sedang sedih dan sedang pilu karena ditinggal papa kesayangannya gitu loh. Tapi dia tetap orangnya komit, kalau sudah berjanji untuk melakukan apapun caranya dia tetap bekerja gitu. Dia akan fokus konsentrasi, itu loh Wenda gitu loh. Itulah orang yang punya elemen kuat di logam tuh kayak gitu, orangnya keras hati gitu loh. Gitu. Nah, kita balik lagi ya ke hubungan Sarwenda dan Gio gitu loh. Apakah mereka berdua jodoh? Terus gue tanya dong sama Master Feng Shui, Master Gunadili. Pak Gun, itu cocok apa enggak sih mereka dua-duaan gitu loh. Apakah mereka jodoh? Karena waktu itu Pak Gun itu, Master Gunadi itu pernah ngomong. Nah, kalau kalian ngikutin ya serial tentang Sarwenda di kita punya ini ya, itu ngomong juga bahwa nanti tahun tahun inilah, tahun ini akan dia ketemu sama seseorang gitu loh. Seseorang yang suka sama dia, tapi siapa dia nggak tahu dan kapannya nggak tahu gitu loh. Tahun 2026 ada kemungkinan gitu loh, bahwa Sarwenda ketemu pasangannya yang cocok, yang klop gitu loh. Kalau kita ngubung-hubungan, cocok-cocok logi nih ya gitu. Wah, jangan-jangan nih yang dimaksud adalah Gio gitu loh. Yang adalah Gio. Nah, terus Master Gunadi, oke, saya lihat dulu, menganalisa basi mereka. Basi itu apa? Basi itu tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan kalau ada adalah jam lahir. Kalau itu 4 elemen, tanggal lahir, bulan lahir, eh, tanggal lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, itu basinya. Tapi kalau mau lebih afdol lagi dan akurat, itu adalah jam lahir. Kalau ketemu jam lahir masing-masing itu pasti mantap. Tapi kita dapat 3 aja udah oke gitu loh. Nah, dari penglihatan jadi gini ya, Sarwenda itu kan lahirnya 29 Agustus 1989 gitu kan ya. Jadi umurnya sekarang hampir udah bulan depan dia 36 tahun. Sementara Gio itu 21 Desember 1993. Jadi dia baru mau masuk di Desember nanti adalah 32 tahun. Jadi mereka berdua tuh kira-kira bedanya 4 tahunan lebih lah ya gitu ya. Lebih tua Sarwenda 4 tahun gitu. Tapi zaman sekarang, coba aja kalian lihat kan tampilan Sarwenda sama Gio disandingin. Nggak kelihatan beda kan gitu lah. Jadi kelihatannya imbang-imbang ya. Jadi kalau cuma beda 4 tahun itu nggak kelihatan di tampilan fisiknya tuh nggak gitu. Nggak kelihatan gitu loh. Nah oke ya. Jadi itu basinya mereka gitu loh. Terus dianalisa basi itu, ketemulah kabar baiknya. Kabar baiknya adalah mereka cocok gitu loh. Cocok. Jadi Sarwenda ini kuat di elemen logam. Logam itu kalian tahu kan kalau logam itu keras orangnya. Orangnya keras, orangnya sangat teguh sama apa nih pandangannya, apa yang dia punya pandangan itulah yang dia jalanin gitu loh. Orangnya pekerja keras gitu loh. Ketemu sama Gio. Gio ini dia elemennya punya elemen api. Jadi Sarwenda ini karena dia kuat di logam, dia akan cocok ketemu membutuhkan orang laki-laki yang punya elemen api. Di Gio ada itu apinya gitu loh. Terus ada lagi gitu loh. Sarwenda ini kalau dia mau bagus gitu loh, bagus dalam arti dalam segala hal, karirnya, kehidupan dia bagus, dia membutuhkan elemen air dan kayu gitu loh. Air dan kayu. Nah di Gio itu ada semua gitu, keren ya gitu loh. Kok bisa ya gitu loh. Langsung kayak cocok gitu loh. Jadi kalau Gio itu punya elemen api. Nah kalau Sarwenda itu punya elemen logam. Nah terus ketemulah elemen api dan logam. Nah itu akan bertransformasi menjadi air. Nah tadi ya yang tadi
gue bilang tuh ya, Sarwenda kalau mau bagus dalam karir, dalam hubungan, dalam segala hal, dia harus ketemu air dan kayu. Nah, itu semua ada di Gio. Jadi Gio Gio punya api, ketemu sama logam, itulah menjadi air gitu loh. Itulah kenapa kalau kalian lihat ya gitu loh, mereka berdua gitu ya. Itu cocok banget, klop banget gitu loh ya kan. Dan kalau kita lihat tampilannya Gio gitu loh. Dia tuh nyaman banget loh sama Sarwenda. Dia pernah ngomong kok gitu loh. Dia orangnya cukup terbuka ya, nggak malu-malu gitu loh untuk ngomong bahwa dia tuh kalau sama Sarwenda itu rasanya nyaman, dia bisa nanya apa aja gitu loh. Dia nanya ini, apalagi Gio ini bukan orang entertain awalnya ya gitu loh. Karena dia deket sama Sarwenda, akhirnya terbawalah ke jalur entertain gitu loh. Dia kaget-kaget lah sama jalur entertain kayak gini gitu loh. Nah, itu dia banyak sekali dapat masukan bagaimana harus bersikap, bagaimana bagaimana menghadapi macam-macam lah gitu loh. Itu dia dapat semua dari Sarwenda. Sementara apa yang didapat Sarwenda dari Gio? Nah, itu adalah ilmu bisnis. Selama ini Sarwenda kan menekuni bisnis, tapi mungkin dengan Gio dia makin mantap. Kenapa? Karena banyak ilmu bisnis yang dia dapat dari Gio. Karena Gio ini memang praktisi bisnis, pengusaha gitu loh. Dari awal dia adalah pengusaha gitu loh. Begitu ya, jadi mereka berdua tuh cocok banget, makanya Gio ini ngomong bahwa dia tuh nyaman banget sama Sarwenda gitu loh. Terus kata Master Gunadi, terus kan gue nanya nih, itu kalau Gio sama Sarwenda, siapa sih yang di antara mereka berdua, siapa sih yang paling suka satu sama lain tuh yang paling suka kadarnya siapa? Itu nggak lama-lama tuh Master Gunadi langsung bilang itu Gio. Jadi Gio itu bucin banget sama Sarwenda gitu loh. Bucin banget, seneng banget gitu. Dia merasa kayak, wah ketemu nih cewek impian gue itu ada sama Sarwenda gitu loh. Makanya dia seneng banget gitu. Terus gimana kalau Sarwenda? Nah itu dia. Masalah Sarwenda ini. Sarwenda itu ya bukan bilang Sarwenda gak suka Gio, suka. Ada rasa sukanya ada gitu loh. Tinggal bagi berapa kadarnya itu dia. Kalau Gio itu jatuhnya bucin, bucin parah. Ngejar-ngejar Sarwenda tuh, Gio tuh. Kalau Sarwenda mungkin karena dia lebih tua, lebih senior, lebih matang dalam hal pengalaman dan segala macam. Apalagi dia punya pengalaman pahit di perkawinan sebelumnya. Jadi Sarwenda ini pikirannya masih panjang. Artinya gini loh, dia punya banyak tanggung jawab Sarwenda itu. Dia punya anak-anak, anaknya 3. Dia punya pekerjaan dengan tanggung jawab pekerja-pekerjanya banyak. Nah dia nih orangnya udah dewasa banget deh Sarwenda ini gitu loh. Ya karena tempaan macam-macam itu pengalaman hidup. Jadi dia dewasa banget. Jadi dia lebih memikirkan bagaimana keluarganya aman, bagaimana pekerjaan ini lancar, itu gitu loh. Jadi dia merasa gini loh, jodoh di tangan Tuhan, segala sesuatu mengalir aja gitu loh. Nggak usah dikejar-kejar, pasti Tuhan kasih akan datang gitu loh. Itu dia lah, makanya pernah dia ngomong tuh di podcast bahwa ya nggak nolak jodoh, tapi kalau dikasih oke. Cuman kalau yang sekarang saya lebih fokus pada pekerjaan dan anak-anak. Itu Sarwenda. Terus kalau gitu emang lu nggak mau sama Gio? Ah tuh ke Sarwenda ketawa tuh. Emang lu nggak mau tuh? Aduh gimana ya? Ya udah ntar terserah nanti lagi itu bahasa ini aja ngelesnya Sarwenda lah dia kan Sarwenda tuh bukan orang yang mungkin model kayak Gio yang mau ngungkapin ekspresinya seperti apa, hatinya seperti apa. Sarwenda enggak gitu kan. Kalau lu mau nanya pekerjaan, nanya hal lain, oke, dia akan ngomong. Tapi kalau lu nanya sesuatu yang private untuk dia agak susah itu ngomongnya gitu loh. Itu Sarwenda. Makanya itu nggak keluar. Tapi Master Gunadi ngomong gini, ada sih kalau rasa suka Sarwenda itu ada ke Gio gitu loh. Nah, kalau Gio mah udah jangan ditanya lah gitu loh. Dia bucinnya minta ampun gitu loh. Jadi kuncinya gini teman-teman. Kalau soal mereka berdua jadian apa enggak, ada jodoh apa enggak, atau melangkah lebih serius, itu kuncinya di Sarwenda, kata Master Gunadi. Kenapa Sarwenda? Karena kalau Gio nggak ada persoalan, potensinya besar. Tinggal mau apa enggak Sarwenda itu membuka hatinya untuk Gio gitu loh.
Kalau dia mau ya jadi, tapi kalau enggak, kalau dia masih takut, dia masih hati-hati atau dia punya pikiran yang lain, ya nggak jadi tuh barang gitu loh. Ya gitu ya kuncinya, kata kuncinya seperti itu gitu loh. Nah terus kalian penasaran nggak sebenarnya Gio itu orangnya seperti apa? Dia playboy apa bukan sih gitu loh. Karena dia kan ganteng gitu loh. Nah ada lagi nih yang menarik dari Master Gunadi ngomong, Gio itu punya bintang playboy gitu ya. Bintang playboy apa itu? Jadi kalau bintang playboy ini diibaratin gini, pria yang punya bintang playboy, wanita juga ada sih bintang playboynya. Kalau pria punya bintang playboy, bukan berarti dia jadi playboy, artinya pacaran sana sini enggak gitu. Bintang playboy itu adalah dia punya daya tarik luar biasa terhadap lawan jenis. Artinya ini ada cewek-cewek nih, banyak nih gitu loh. Dia akan seneng banget gitu loh, kalau bisa jadi pacarnya Gio gitu loh. Nah itu bintang playboy, itulah ada di Gio gitu loh. Kebetulan juga, bukan kebetulan, nggak ada yang kebetulan ya di dunia ini. Jadi pas Gionya ini juga ganteng dan enak gitu loh. Itulah maka perempuan-perempuan ngantri tuh sama Gio gitu loh. Nah Gio ini ya dia ada juga lah suka sama cewek-cewek. Tapi ya itu sebatas teman-teman aja. Jadi Gio ini walaupun dia ganteng, walaupun dia pria yang termasuk sukses gitu loh. Tapi kalau untuk pacaran yang bisa benar-benar masuk ke hatinya itu ada standar tersendiri gitu, nggak sembarangan juga gitu loh. Nah, jadi kembali lagi ya kalau ke soal yang ini apa nih, kalau soal Gio sama apakah mereka berdua akan jadi? Kalau soal cocok berdua iya, artinya cocok dalam berbisnis sama-sama iya. Terus cocok kalau mereka menjalin asmara iya. Tapi satu lagi hal yang paling penting adalah Sarwenda mau nggak membuka hatinya, berani nggak dia melangkah lebih jauh dari sekedar teman. Itu kuncinya ada di Sarwenda gitu loh. Jadi nah terus karakter Gio gimana? Oh karakter Gio itu kata Mas Gunadi berdasarkan dia punya basi, itu dia orangnya baik, karakternya kuat, orangnya bijaksana gitu loh, orangnya nggak macem-macem dan orangnya bertanggung jawab. Jadi bagus ya. Cuman ada hal yang ini belum tahu ya, Master Gunadi ngomong gini, kalau saya lihat itu Gio itu dari umur 25 tahun sampai 55 tahun dia ada punya dua kemungkinan. Kalau dia berhasil, dia akan menjadi orang kaya raya. Tapi kalau tidak, dia akan menjadi terpuruk banget. Nah inget-inget nih kata-kata gua nih ya. Kalau dia berhasil, dia akan jadi orang kaya raya. Dan kalau dia kurang berhasil, dia akan terpuruk banget gitu loh. Ini dua kontradiktif banget gitu loh. Itu di umur 25 sampai 55 ya. Cukup jauh lah rentangannya ya. Karena Gio aja sekarang baru 32 gitu. Nanti kita lihat aja gitu loh. Jadi seperti itu ya gitu teman-teman ya sekilas ya. Jadi semua kuncinya apakah mereka akan jadi melangkah lebih serius, kuncinya ada di Sarwenda. Apakah Sarwenda berani melangkah lebih serius gitu loh. Itu ada di dia gitu loh. Gitu ya teman-teman, nanti sampai yang lanjut lagi kita update lagi ya gitu. Nah jangan lupa loh teman-teman, tolong diklik-klik ya, di subscribe ya, di klik. Oke, makasih ya teman-teman. Bye.